Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah salat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, mari kita pertama-tama senantiasa untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah kita hingga saat ini masih diberi kesehatan, sehat iman dan Islam kita. Dengan sehat keduanya itu kita dengan mudah untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah. Inilah suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat duhur yang berbahagia, pada minggu kemarin, Sabtu yang lalu, saya menyampaikan tentang pengertian maksiat. Pada saat ini saya sampaikan tentang pemicu maksiat. Pemicu pertama maksiat itu ada 4 macam. Tapi untuk pertemuan ini, kultum ini, saya sampaikan 1 macam pemicu maksiat. Pemicu yang pertama yaitu nafsu amarah. Perlu diketahui bahwa di dalam jiwa manusia itu terdiri atau terdapat 3 macam nafsu. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah, 2 nafsu lawwamah, 3 nafsu amarah. Nafsu mutmainnah yaitu jiwa yang tenang, berada di bawah kendali perintah Allah dan Rasulnya, yaitu jiwa yang mampu menyingkirkan kegoncangan yang diakibatkan oleh tarik syahwatnya. Jadi nafsul mutmainnah inilah yang menjadikan manusia itu menjadi sempurna imannya, karena jiwa ini atau nafsul mutmainnah ini yang tunduk patuh kepada Allah SWT. Sedangkan yang nafsu lawwamah yaitu jiwa yang senantiasa mengecam atau jiwa yang selalu menyesali pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat terhadap Tuhannya. Dan mereka ini orang yang memiliki tipe yaitu nafsul lawwamah, itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala sadaqa wala sholla, dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Ini jiwa lawwamah, selalu menentang perintah-perintah Allah. Maka nafsu ini termasuk yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surat 75, dia adalah celaka. Sedangkan yang nomor 3 inilah nafsu amarah atau jiwa yang amarah.
Nafsul amarah yaitu jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu amarah adalah nafsu yang tercela. Allah berfirman yang isinya tentang kisah Nabi Yusuf dan istri Raja Mesir yaitu Al-Aziz. Dalam Quran surat ke-12 surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafs inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah mendengar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dikisahkan dalam Quran surat Yusuf juga, surat ke-12, tentang bagaimana istri Raja Mesir Al-Aziz karena tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf, kemudian Yusuf ditarik, diajak masuk ke kamar tertutup, kemudian sudah tidak lagi berpakaian. Itu kalau manusia biasa mungkin sudah langsung untuk melampiaskan syahwatnya, tapi Nabi Yusuf mampu untuk menahan syahwatnya karena mendapat rahmat dari Allah. Bayangkan, Nabi Yusuf sendiri juga mengatakan bahwa kalau bukan karena itu mendapatkan rahmat dari Allah, kata Yusuf, aku juga tidak mampu untuk mengendalikannya. Ini jadi nafsu amarah itulah yang menjadikan manusia berbuat maksiat apapun bentuknya. Maksiat sekecil apapun yang itu sudah menentang perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Termasuk kita misalkan berseteru dengan teman, ini kan tidak boleh. Kita harus islah, perbaikan, berbaik. Nah, oleh karena itu juga Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaiton, innahu, sesungguhnya syaiton itu lakum aduwwum mubin, adalah musuh bagimu yang nyata. Innama ya'murukum bisu wal fasad, sesungguhnya setan itu menyuruh kepada kita untuk selalu berbuat yang tidak baik. Nah, oleh karena itu selama ini mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau kita melakukan kemaksiatan, contoh meninggalkan sholat lah, ini sudah termasuk maksiat ya. Sudah termasuk maksiat karena meninggalkan perintah Allah. Kecuali kalau memang kita tidak melakukan sholat ada udzur, tetapi itu harus diqadha, harus tetap dilakukan. Termasuk sholat berjamaah, itu perintah Allah dan juga perintah Rasul. Apabila kita tidak melaksanakan, berarti ini juga termasuk maksiat. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak, mari kita selalu banyak zikrullah, mengingat Allah, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiknya, sehingga kita tidak melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun dan apapun bentuknya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kemaksiatan. Dengan sendirinya tentu kita harus banyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya termasuk sholat berjamaah di masjid ataupun di mushola di lingkungan kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya yang menjadikan manusia itu berbuat maksiat itu nafsu amarah. Mudah-mudahan nafsu kita bisa terkendali dan kita memiliki nafsu yang mutmainnah,
termasuk diantaranya seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita melaksanakan sholat berjamaah. Ini termasuk orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Demikian kurang lebihnya, saya maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kata, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.